Ibu dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kami Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang, selamat pagi, selamat mengikuti ibadah, dan selamat bergabung bagi warga tamu yang terbaru pertama kali mengikuti ibadah hari Jumat ini, begitu pula bagi seluruh warga jemaat yang hadir dalam persekutuan hari ini. Shalom. Shalom. Ibadah kita pada minggu hari ini adalah pembukaan bulan budaya dan hari raya persembahan dua atau undur-undur. Sebelum ibadah, mari Bapak Ibu kita pujikan dari langit dan bumi, pujilah Tuhan. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita merayakan Hari Raya Persembahan yang kedua untuk tahun 2024. Kita mengakui bahwa makna persembahan adalah bentuk ungkapan syukur kita atas kasih keselamatan yang diberikan Allah kepada kehidupan kita. Dan setiap persembahan yang kita haturkan tidak akan pernah bisa menggantikan makna kasih dan pengorbanan Kristus yang diberikan kepada kita melalui darah dan tubuhnya yang dicurahkan untuk penebusan dosa kita. Biarlah kita menghayati setiap proses Hari Raya Persembahan adalah ungkapan syukur kita, sekaligus mengingat betapa besar kasih Allah yang menyelamatkan kita dari dosa dan mengantarkan kita kepada kehidupan kekal. Mari dengan penuh sukacita kita masuk dalam ibadah Hari Raya Persembahan kita di hari ini, dan kita menyanyi langit dan bumi, pujilah Tuhan. Semua sujud di hadapan
kasih Tuhan yang dihadirkan di dalam kehidupan kita, marilah kita menghayati tentang kehadirannya yang adalah kekal. Mari kita masuk di dalam ibadah kita di hari ini sebagai bentuk ungkapan pengakuan Allah menghadirkan suasana kebahagiaan di dalam hidup. Kita masuk di dalam ibadah minggu hari ini. Kita ucapkan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita ada di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus nantiasa menyertai kehidupan saudara-saudara. Amin. Umat disilakan. Di dalam kehidupan persekutuan kita, khususnya di lingkup Gereja Kristen Jawi Wetan, hari ini adalah merupakan ibadah pembukaan bulan budaya yang juga kita rangkai dengan Hari Raya Persembahan yang kedua di GKJW Jemaat Kepanjen. Bapak Ibu dan saudara, tema di dalam ibadah kita hari ini adalah GKJW membudayakan perdamaian dan keadilan sosial. Yang dimaksud dengan tema ini adalah GKJW sebagai sebuah persekutuan diajak untuk menciptakan pemahaman dirinya adalah sebuah persekutuan komunitas yang dipercaya oleh Tuhan untuk hadir di dunia ini. Sebagai sebuah komunitas, sebagai sebuah kelompok manusia, diharapkan komunitas ini merupakan lingkungan yang baik yang tentunya akan menghasilkan kehidupan yang baik pula. Berbeda jika kehidupan persekutuan itu buruk, maka yang dihasilkan adalah budaya-budaya kematian, kebencian, balas dendam, amarah, iri hati. Mari kita menciptakan lingkungan, komunitas dan juga persekutuan yang baik sehingga juga menjadi sarana dalam bersaksi dan juga untuk kemuliaan Tuhan. Lingkungan, komunitas dan persekutuan yang baik ini perlu dibiasakan, perlu dibudayakan, perlu dijadikan sarana yang memang betul-betul tumbuh dalam habitus keseharian kita. Kita bisa mengawali dalam lingkungan terkecil kita, di rumah, di keluarga, ataupun di lingkungan tempat kita bersekutu, bekerja dan juga melayani. Pembiasaan untuk budaya dan lingkungan yang baik ini diawali dalam tradisi dan disiplin yang diciptakan setiap hari. Mari saudara, dalam rangkaian bulan budaya, kita juga memaknai Hari Raya Persembahan adalah cara kita untuk menciptakan lingkungan persekutuan dan komunitas yang baik, komunitas yang memiliki tekad untuk bersyukur, komunitas dan persekutuan yang merasakan banyaknya berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Hal ini memang sudah rutin kita lakukan, tetapi terus dan wajib kita lanjutkan sebagai cara kita membudayakan hidup dalam budaya bersyukur. Mari kita merespon tema ibadah kita saat ini dengan lagu Sakjeki Aku Ndherek Gusti sebagai bentuk ungkapan Yesus yang telah melatih kita untuk hidup bersyukur dan sukacita. Aku
diterjemahkan sakjeke aku nderek Gusti, bahasa Indonesianya bagaimana Bapak Ibu? Sejak aku ikut Tuhan Yesus. Sejak kapan Bapak Ibu? Sejak kecil ada yang sejak ketemu, ada yang juga sejak merasakan rindu untuk merasakan damai di dalam hidup. Sakjeke aku dari Gusti, ini nanti mungkin perlu disampaikan terjemahan bahasa Indonesianya ya, gitu. Supaya kita bisa memaknai bahwa ada konsep kontinuitas, ada konsep keberlanjutan, ada konsep keberlangsungan mengikuti Kristus. Bukan sesuatu bersifat tiba-tiba, bukan sesuatu yang sak-deksaknya, tetapi ini melewati proses yang luar biasa. Dan proses itulah bagian dalam cara kita membentuk kultur, membentuk budaya, membentuk sikap hidup yang betul-betul menjadi pengikut Kristus. Prosesnya panjang, prosesnya lama, proses itu yang terus-menerus harus dihidup. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, dalam rangkaian bulan budaya yang kita miliki dalam lingkup Gereja Kristen Jawi Wetan, kita diajak untuk melihat apakah kita menghidupi dengan sungguh-sungguh habitus kita, habit kita, kebiasaan kita sebagai pengikut Kristus. Mari kita melihat di dalam Yeskiel 18 ayat 20. Saya akan membacakan dalam terjemahan baru TB2 dengan kalimat yang begini. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala pelanggaranmu, supaya hal itu tidak menjadi bagimu batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Yeskiel 18 ayat 30 ini mengajak kita untuk melihat, jangan-jangan di dalam proses sakjeke sejak aku mengikut Yesus itu ada dinamika kehidupan ketidaksetiaan. Jangan-jangan kita memang sudah ikut Yesus lama, tetapi hidup kita tidak ada perubahan sama sekali. Yeskiel 18 ayat 30 menjadikan bagian dalam hidup kita untuk ayo kita metanoia, bertobat, kita berbalik dari pelanggaran kita supaya budaya kita untuk setia kepada Kristus betul-betul merasuk di dalam setiap keberadaan hidup kita. Mari kita cermati apakah kita betul-betul setia. Kita mewujudkan pengakuan dosa kita, menerima panggilan bertobat ini secara litani. Kita ungkapkan Mazmur 51 ayat 3 sampai 8. Inilah pengakuan kita di hadapan Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan dari dosaku, tahirkanlah aku. Sebab aku sadar akan kepadamu, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Sesungguhnya dalam kesalahan aku dilakukan, dalam dosa aku dikabulkan. Bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop, maka aku menjadi damai. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Inilah pengakuan dan pengharapan kita atas kasih Allah yang mengajak kita kepada hidup yang benar. Mari saya undang umat untuk berdiri dan kita menerima berita anugerah Tuhan.
Di dalam Yesaya 1 ayat 18, saya akan membacakannya untuk Ibu Bapak yang demikian. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sejahat apapun diri kita di hadapan Tuhan, setidak baik apapun kita di hadapan Tuhan, seberapa kultur, habitus atau budaya kita sebagai orang Kristen yang mungkin belum seutuhnya Kristen, Allah mengajak kita untuk benar-benar menjadi lebih baik. Marilah kita saling berjabat tangan dan ucapkan salam damai kepada saudara-saudara kita. Dan sambil mengucapkan salam damai, mari kita mengakui Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Kita wujudkan dalam kesukacitaan Allah yang mengasihi kita. Monggo kita tepuk tangan saudara. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyenangkan, yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan, yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya, Yesusku luar biasa. Hidupnya di dalam suasana hati panjenengan sudah merasa damai. Sekarang silakan menjabat tangan kepada satu orang saja, dan ini orang yang istimewa buat hidup panjenengan, dan sampaikan salam damai bagimu. Satu orang saja. Satu saja. Yang istimewa untuk hidupnya itu Bapak. Oh, semua istimewa. Kita akan memaknai dinamika relationship, hubungan kita
personal satu dengan satu, dan nanti akan kita maknai di dalam pemaknaan firman Tuhan. Kiranya salam damai ini tidak hanya untuk satu orang saja, tetapi akan bermakna untuk semua. Masih ingin berjabat tangan untuk semuanya? Salam damai buat kita. Yesus memberkati. Ibu Bapak silakan duduk. Nah, baik saudara, kita memaknai hubungan kita, relasi kita dengan sesama kita, khususnya dalam budaya untuk menciptakan komunitas persekutuan dan juga lingkungan yang baik, dan kita maknai di dalam pelayanan firman Tuhan di pagi ini. Alkitab akan dibaca oleh anggota majelis jemaat. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita mengemuli dan membaca firman di pagi hari ini, marilah kita merenungkan dan berdoa. Tuhan yang penuh kasih, izinkan kami mengucap syukur atas segala bentuk penyertaan-Mu baik pada kami semua. Hingga pada kesempatan ini kami bisa bersama-sama di dalam ibadah di pagi hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami roh kebijaksanaan, sehingga apa yang kami baca di dalam firman-Mu ini dapat kami pahami dan mengerti serta melakukan dalam hidup ini. Kiranya setiap ucapan perkataan-Mu yang kami baca dalam firman-Mu dapat menjadi penerang kehidupan kami. Tuhan yang Maha Kasih, bimbinglah kami untuk menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu yang baik. Amin. Bacaan pada pagi hari ini adalah Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketepatan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri. Kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang engkau janjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiap pintu rumahmu dan pada gerbangmu. Demikian firman Tuhan. Mazmur pujian pada pagi hari ini yaitu 119 ayat 1 sampai 8. Bapak Ibu nanti akan menyanyikan kebukannya saja.
Untuk bait dinyanyikan oleh kantor. yang demikian. Dengan judul Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar yang hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna,
yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda mengkuduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadat kepada Allah yang hidup. Demikian firman Tuhan. Kita akan masuk di dalam bacaan Injil kita di hari ini. Inilah permulaan Injil Kristus. Markus 12:28 sampai 34, dan umat saya undang untuk berdiri. Demikian tertulis bagi kita hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikian bacaan Injil kita untuk hari ini. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang setia memeliharanya. Amin. Selamat pagi, saudara. Ibu bapak kepingin duduk. Sebelum duduk, sampaikan lagi salam damai kepada satu orang saja yang istimewa dalam hidupnya ibu bapak. Kalau sudah, baru boleh.
Kalau sudah boleh duduk. Ada yang belum kesampaian berjabat tangan dengan satu orang yang istimewa? Duvin. Kamu ada di sebelah sana. Baik, Ibu Bapak dan saudara, bagaimana rasanya berjabat tangan hanya dengan satu orang, lalu berjabat tangan dengan banyak orang dalam konteks mengucapkan salam damai? Senang mana? Banyak orang. Karena lebih senang berdamai dengan banyak orang. Tapi pernahkah Ibu Bapak kemudian merasakan bahwa dalam suasana berjabat tangan dengan banyak orang ada yang sekedar sambil lalu? Pokoknya angger. Pokoknya, nah itu saja. Pokoknya karena tadi pendeta mintanya jabat tangan dengan semua, ya semua. Sempat saling ketika berjabat tangan tadi saling melihat dan memandang. Kalau banyak orang, nah inilah sesuatu yang istimewa Ibu Bapak. Kita berbicara tentang korelasi, hubungan sesuatu yang bersifat sangat personal itu akan memiliki banyak makna ketika juga dihidupi dalam suasana komunal kita. Tidak hanya Pak Pendeta kok mintanya kok jabat tangan hanya satu orang saja sih, padahal saya kepingin berjabat tangan dengan semuanya. Kalau bisa ibadah ini cuma diisi dengan prosesi jabat tangan. Kenapa hal ini penting Bapak Ibu? Khususnya ketika kita membaca dalam rangkaian 3 bacaan tadi, lalu ada juga Mazmur 119, Ulangan pasal 6, Mazmur 119, Ibrani 9, lalu Markus 12. Sebenarnya ini memiliki satu rangkaian tentang apa-apa yang jadi hal yang perlu dilakukan oleh umat yang percaya kepada Allah. Dukung kasih Bapak Ibu. Kalau di dalam Markus ini hampir nanti Bapak bisa membaca dalam Injil Sinoptik paralel dengan Matius 22 ayat 37 sampai 40. Itu yang paling sering Ibu Bapak tahu. Ulangan berbicara tentang apa yang perlu dilakukan, aturan-aturan. Ibrani pun juga begitu untuk bertahan di dalam iman. Markus pun juga begitu, ini aturannya. Dan kalau kita lihat rangkaian peraturan itu merujuk kepada tekad untuk taat kepada Allah. Jadi peraturan itu dibikin supaya bertumbuhnya iman kita kepada Allah itu semakin tampak nyata. Dilatih, dibudayakan, iki loh menjadi hal-hal yang perlu dilakukan sebagai orang Kristen. Dan kalau kita lihat saudara, khususnya di dalam Injil Markus, coba Ibu Bapak lihat di dalam Markus pasal 12 tadi, kita lihat Markus 12 ayat yang ke-13 Bapak Ibu. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi, beberapa artinya lebih dari satu. Dan topik yang ditanyakan oleh beberapa orang Farisi tadi adalah tentang membayar pajak, aturan. Lalu di dalam Markus 12 ayat yang ke-18 Bapak Ibu. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki. Beberapa artinya juga tidak lebih dari satu.
Dan ini pun juga topiknya pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Ini tentang konsep dasar apa yang dipercaya oleh kelompok orang Saduki. Aturan lagi Bapak Ibu. Lalu ayat yang ke-28 dari Markus 12 dituliskan di situ siapa yang berjumpa dengan Yesus. Lalu ahli Taurat. Berapa jumlahnya? Seorang Bapak Ibu, satu. Jadi kita bisa mengetahui ada situasi orang-orang berjumpa dengan Yesus itu ada yang berkelompok, ada juga yang satu orang. Lalu kita coba lihat, apakah yang berkelompok itu, apakah yang satu orang itu kemudian bisa menciptakan habit, budaya, kultur untuk taat. Kalau kita cermati saudara, ending dari masing-masing percakapan Yesus dengan beberapa orang itu tidak pernah kemudian tercantum seperti pada ayat yang ke-34 dari Markus 12. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Ini memiliki dimensi bukan hanya seorang pun, seorang saja, tetapi pasti dimensinya adalah dialog satu orang ahli Taurat dengan Yesus itu berdampak kepada komunal, berdampak kepada orang-orang yang berada di sekeliling Yesus. Jadi kalau kita tadi mencoba mengkaitkan berjabat tangan dengan satu orang yang istimewa itu, apakah kemudian berdampak juga kepada yang lain? Apakah yang lain-lain itu yang kita jabat tangani tadi itu juga seistimewa satu orang yang kita jabat tangani? Refleksinya saudara, relasi-relasi yang sangat personal, relasi-relasi hubungan yang sangat pribadi itu apakah juga membawa dampak perubahan kepada konteks kelompok persekutuan yang lebih luas? Jangan-jangan kita ini hanya berdamai dengan satu orang saja, tetapi yang lain sambil lalu, dan mungkin kita tidak memiliki konsep damai untuk semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang sedang kita maknai di dalam dinamika bulan budaya. Bagaimana kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh satu orang itu bisa berdampak. Apalagi kalau satu orang itu disertai oleh Yesus dan kemudian membawa dampak perubahan kepada yang lain. Yang paling berdampak adalah ketika Yesus berjumpa dengan seorang ahli Taurat. Dalam beberapa catatan penafsiran saudara, kenapa ini kemudian membawa dampak baik? Karena ada sifat saling respect, ada sifat saling menghargai, ada sifat saling kemudian mengagumi apa yang diucapkan oleh lawan bicaranya. Kalau itu Bapak membaca pada ayat yang ke-32, itu kan disampaikan oleh ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar kata. Ini bentuk apresiasi. Dan kemudian Yesus pada ayat yang ke-34, Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawaban dua orang yang bercakap-cakap ini, yang tadi berelasi agak intens, ini kemudian membawa dampak kepada banyak orang. Jumlahnya sedikit, tetapi berdampak. Jumlahnya tidak banyak, tetapi membawa makna. Nah, bagaimana kita melihat hal ini di dalam dinamika hidup jemaat kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memaknai hidup jemaat kita ini sebagai jemaat yang luar biasa. Saya sering bertanya-tanya kepada diri saya juga, jumlah kuantitas warga jemaat kita itu hampir 500.
yang hadir, yang rutin berkegiatan mungkin belum sebanyak itu. Kegiatan-kegiatan di jemaat banyak, tetapi seringkali yang ikut dalam kegiatan, kalau saya mau mengatakan, wayangi panjang, pelakunya tetap, yang lain-lain kemana? Kenapa? Oh iya, istirahat. Kemudian misalnya dalam rangkaian hari raya persembahan, ini kan event kita, momen kita bersama-sama. Persentase yang ikut kegiatan itu berapa persen? Adakah yang datang mulai jam 7 sampai pulang ketika acara dulu selesai? 100%? Wah, Ibu Bapak langsung memberikan standar hanya 25, Pak. Kenapa Ibu Bapak tidak berani kemudian mengatakan 100% alfa omega untuk awal sampai akhir? Amin, Bapak Ibu. Nah, ini. Tetapi kita melihat, meskipun tadi Ibu Bapak mengatakan, oke, hanya beberapa person, tetapi ini jangan kemudian melemahkan semangat. Tetap akan membawa dampak, tetap akan bermakna dalam hidup jemaat. Untuk yang tetap setia hadir, saya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih. Sebaliknya, yang mungkin karena aktivitas-aktivitas yang tidak bisa ditinggal sehingga kemudian tidak ikut mengikuti lalu guyupi dalam momentum hari raya persembahan ini, saya juga ingin melihat, mengajak untuk memaknai, ternyata harusnya prosentase katanya tadi 25 bertahan 75, kemudian karena beraktivitas lain tidak bisa ikut, yang 75% ini hendaknya juga mulai sadar bahwa ternyata aku belum terpengaruh, aku belum merasakan efek, aku belum tersentuh oleh kesetiaan, oleh kepedulian, oleh mungkin perhatian yang dilakukan oleh orang-orang atau saudara-saudara seiman yang kemudian tetap bertahan dalam rangkaian hari raya persembahan. Jadi pokok saya di ini adalah saudara-saudara, apakah yang kelompok besar itu kemudian merasakan yang sedikit ini, yang kecil ini, yang tidak banyak. Kalau dalam bacaan kita di dalam ayat yang ke-34, yang kelompok komunal itu kemudian merasa healing dan akhirnya tidak lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Jadi artinya mereka tergerak, mereka tersentuh, mereka terinspirasi untuk ikut melakukan sebagaimana yang dipahami oleh seorang ahli Taurat. Jadi saya berharap saudara bahwa keikutsertaan kita itu bisa menjadi bagian yang semakin maksimal. Keikutsertaan dan kepedulian dan rasa perhatian kita pun juga bisa beranjak kepada tingkat yang bertambah tinggi. Jadi jangan kemudian kita hanya bertumpu kepada yang penting meskipun sedikit tetapi juga bermutu, ya. Tetapi mari kita lihat ada dimensi apakah yang banyak itu yang mungkin karena aktivitasnya tidak bisa ikut bergabung, kemudian juga mulai terinspirasi, terdampak secara positif untuk ikut ambil bagian. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, dalam rangkaian hari raya persembahan, kultur kita bersyukur, mari meskipun itu baru dimiliki oleh sekian persen, hendaknya juga berdampak. Saya meyakini Ibu Bapak ini adalah manusia-manusia yang penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan.
Mari kita wujudkan, kita tunjukkan, dan sekaligus ini akan menjadi bagian yang menyenangkan di hadapan Tuhan. Mari kita mengikuti pada ayat yang ke-34, khususnya bagian akhir. Kita tidak lagi berani menanyakan sesuatu kepada Yesus dalam pengertian kita sudah mendapatkan banyak inspirasi, kita sudah mendapatkan banyak ide dari laku yang dikerjakan oleh satu orang, kemudian hidup kita tergerak untuk menjadi lebih baik lagi. Selamat merawat hidup kebersamaan kita, komunal kita, lingkup luas kita. Mari kita merasakan kita telah dipengaruhi oleh jumlah yang sedikit, tetapi kita dipengaruhi menuju kepada kebaikan. Selamat berproses, selamat beralfa dan omega dalam rangkaian awal dan akhir dalam merayakan hari raya persembahan di tahun ini. Tuhan menyertai kita semuanya. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, dimohon berdiri. Bersama dengan percaya di muka bumi, marilah kita ucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan besar kita sebagai persekutuan, khususnya di lingkup Gereja Kristen Jawi Wetan, hari ini kita akan mengawali rangkaian kegiatan Bulan Budaya yang kita wujudkan dalam Hari Raya Persembahan. Budaya untuk bersyukur, dan sekaligus kita merasa meskipun kita mungkin berjumlah tidak banyak, tetapi efek kehadiran kita juga bermakna bagi kelompok yang lebih luas. Di dalam rangkaian Hari Raya Persembahan dan juga dalam rangkaian Bulan Budaya, kita diajak untuk mengingat peristiwa-peristiwa yang telah lama terjadi, yang kita ambil maknanya untuk kemudian meneguhkan dan menegaskan hal-hal apa yang perlu kita lanjutkan. Saudara, dalam rangkaian Hari Raya Persembahan kita di tahun ini, saya sedikit mencuplik apa yang menjadi bagian dalam sejarah gereja. Di dalam sejarah gereja, beberapa gereja, terutama yang berlatar belakang Yahudi, pada awal-awal kekristenan masih ikut merayakan Hari Raya Pondok Daun. Dan pada penutup perayaan ini dirayakanlah hari ke-8 persekutuan hikmat komunal, Bapak Ibu. Pada perayaan ini agak menarik, Bapak Ibu. Orang tidak bekerja dan hanya berdoa untuk datangnya hujan. Ini memang konteks pada saat ini. Selain tampak visual yang seperti itu, perayaan hari ke-8 Persekutuan Hikmat ini juga dianggap sebagai akhir tahun liturgi dalam kalender Yahudi, dalam bentuk akhir pembacaan kitab Taurat
selama 1 tahun liturgi. Dan perayaan ini dilaksanakan pada tanggal 22 bulan Isri. Ini adalah bulan ke-7 dari kalender Yahudi, dan kalau dalam kalender Masehi ini dilaksanakan antara tanggal 20 September sampai 19 Oktober. Jadi pada tanggal-tanggal itu akan tercantum tanggal 22 bulan Isri. Ini adalah masa akhir liturgi untuk ibadah Yahudi. Dan dalam catatan kalender liturgi ini ada penjelasan sebagai berikut. Kebiasaan pada perayaan ini ialah waktu perarakan. Setiap orang memegang di tangan kiri tangkai cemara dan tangan kanan memegang tangkai dedaunan dari berbagai pohon, lalu dilambaikan dengan riang gembira. Tangan kirinya pegang cemara, tangan kanan memegang dedaunan. Silahkan cemaranya diangkat Bapak Ibu. Silahkan daunnya diangkat. Lambaikan dengan gembira. Lambaikan terus Bapak Ibu sampai ibadah selesai. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, waktu pelaksanaan hari ke-8 Persekutuan Hikmat ini merupakan akhir dari kalender liturgi Yahudi, dan ini mirip dengan sejarah gereja pada abad-abad berikutnya berkenaan dengan akhir tahun liturgi. Kalender gereja kita akhir liturginya itu berdekatan dengan perayaan Minggu Kristus Raja. Kalender liturgi gereja kita berakhir pada perayaan Minggu Kristus Raja yang akan dilakukan kalau pada tahun ini tanggal 24 November tahun 2024. Ini akhir dari liturgi kita, kemudian kita bersiap untuk minggu-minggu Advent. Hal yang tidak saya tekankan, saudara, adalah perayaan kesukacitaan itu dalam kalender Yahudi dilakukan pada masa akhir kalender liturgi. Ini juga yang kita lakukan. Hari raya persembahan kita dilakukan di hari-hari akhir menjelang masa selesainya tahun liturgi tahun 2024. Hari raya persembahan sebagaimana hari ke-8 Persekutuan Hikmat diisi dengan kesukacitaan, diisi dengan kebahagiaan. Dan hari raya persembahan yang menjelang di akhir tahun liturgi ini pun juga menjadi suasana sukacita untuk kita. Mari kita akan memasuki dalam rangkaian pembukaan bulan budaya dan juga hari raya persembahan. Dan umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyaksikan sesama kita yang memiliki tradisi mengucapkan syukur. Kalender Yahudi menyatakan akhir liturgi berisi pembacaan kitab-kitab Taurat. Kepada petugas yang telah disiapkan, silakan membaca bacaan dari kitab Taurat yang berkenaan dengan hari raya persembahan. Bacaan diambil dari Kejadian 8 ayat 20 sampai 22. Beginilah firman Tuhan. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hati,
aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Keluaran 35 ayat 21, 22, dan 29. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. Maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya, dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin meterai dan kerongsang, segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan unjukkan dari emas bagi Tuhan. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa untuk dilakukan. Mereka itu yakni orang Israel, membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan. Imamat 19 ayat 23 sampai dengan 25. Apabila kamu sudah masuk ke negeri itu dan menanam bermacam-macam pohon buah-buahan, janganlah kamu memetik buahnya selama 3 tahun dan jangan memakannya. Tetapi pada tahun yang keempat, haruslah segala buahnya menjadi persembahan kudus sebagai puji-pujian bagi Tuhan. Barulah pada tahun yang kelima, kamu boleh memakan buahnya, supaya hasilnya ditambah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Bilangan pasal 28 ayat yang kedua dan bilangan 29 ayat yang ke-39. Demikian firman-Nya. Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, dengan setia dan pada waktu yang ditetapkan haruslah kamu mempersembahkan persembahan-persembahan kepadaku sebagai santapanku, berupa api-apian yang baunya menyenangkan bagiku. Pasal 29 ayat 39. Itulah semuanya yang harus kamu olah bagi Tuhan pada hari-hari rayamu, sebagai kurban-kurban bakaranmu, kurban-kurban sajianmu, kurban-kurban curahanmu, dan kurban-kurban keselamatanmu, selain dari kurban-kurban nasarmu dan kurban-kurban sukarelamu. Demikianlah firman Tuhan. Ulangan ayat pasal 16 ayat 10 sampai 11 dan ayat 17. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, engkau ini dan anakmu laki-laki
laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di tengah-tengahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Ayat 17. Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Amin. Akhir di dalam kalender liturgi Yahudi merupakan akhir dalam pembacaan kitab Taurat yang kemudian juga kita wujudkan di hari ini. Membaca bagian dari kitab-kitab Taurat itu khususnya berkenaan dengan budaya syukur kita untuk melatih hidup yang semakin merasakan banyaknya berkat Tuhan. Saudara-saudara, dalam rangkaian bulan budaya dan budaya bersyukur kita di hari ini, mari kita mengaturkan seluruh rangkaian apa-apa yang telah kita aturkan kepada Tuhan dalam bentuk natural dan juga macam-macam persembahan di hadapan Tuhan, dan kiranya akan menjadi berkat untuk kita semuanya. Kita aturkan semua yang sudah tersedia di depan ini di hadapan Tuhan, dan kita awali dalam rangkaian lagu dari PKJ 146 pada baiknya yang pertama. Baik, saudara, selamat pagi. Nah, hari raya persembahan kita di tahun ini ada momentum istimewa, merupakan bagian penghayatan liturgi kita, akhir kalender liturgi Yahudi, sekaligus juga dalam rangkaian akhir dalam liturgi kita menyongsong Minggu Kristus Raja dan juga menyambut Paskah. Kita bersyukur sepanjang tahun 2024 kita sudah melewatinya, dan ternyata Tuhan memberikan kekuatan kita hari demi hari hingga saat ini. Dan dalam rangkaian rasa syukur kita kepada Tuhan, kita melakukan hari raya persembahan, dan akan ada lelang untuk secara simbolis untuk hari raya persembahan kita di tahun ini. Dan langsung saya dipandu ada tumpeng dengan harga dasarnya adalah Rp250.000. Tumpeng ini sudah berisi nasi yang diberi warna kuning, Bapak Ibu. Jadi sudah tidak perlu susah-susah untuk bikin jadi warna kuning. Ngaten, Bapak Ibu, silakan kita akan melelangnya. Nanti plastiknya boleh dibawa pulang, Kak? Boleh, ya. Nanti tumpeng bonus plastik. Tetapi mohon kita juga tidak melupakan gereja kita adalah gereja hijau, tetap harus bisa diolah. Silakan, harga dasarnya adalah 250. Monggo, silakan 250 harga dasar yang pertama. Pinten?
Siapa kamu? 350. 400 Bukani. Monggo. 450 Pak Kardiono. Yang 450 Pak Kardiono. Masih ada? Pak Kardiono 450. Monggo. Nanti panitia silakan sini di sebelah sana Kak. Mas Dodin 500, Mas Dodin 500. Ya, terima kasih. Sudah tumpang. Dan monggo 500. Mas Dodin siapa? Pojok sebelah barat, pojok sebelah timur, samping saya kanan kiri. Monggo 500. Saya tunggu sampai angka ini menjadi genap Bapak Ibu. Wes, kita kan janjian pulang tadi sampai semaksimal mungkin alfa dan omega. Nanti 500 satu kali, 500 dua kali, 600 Pak Gatot. Terima kasih. 600 satu kali, 600 dua kali. Masaki Mas Muhammad. 600 1 2 700. Terima kasih. 700. Jauh-jauh dari negeri seberang Indonesia. 700 satu kali. Bagaimana? Apakah yang 5-6 tadi sudah rela? 700 satu kali, dua kali. Saya belum melihat ke belakang saya. Oke, ya. 700 tiga kali dan Tuhan Yesus kiranya memberkati. Terima kasih. Ya, nanti silakan diambil dan dibawa ke Sumatera ya Bu. Ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan nanti rangkaian pelelangan ini akan kita lanjutkan selesai ibadah minggu ini rampung. Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Umat yang dikasih Tuhan, budaya kita adalah budaya bersyukur. Satu orang bermakna untuk semua. Teladan bersyukur yang kita miliki kiranya juga berdampak kepada banyak orang, bahwa bersyukur akan membuat hidup menjadi lebih bersukacita. Dan biarlah rangkaian masa-masa akhir liturgi kita di tahun ini akan terus berdampak dalam semangat kita di kalender liturgi pada tahun 2025. Dengan demikian saudara, bulan budaya kita, budaya bersyukur dinyatakan dibuka, dan kiranya setiap kegiatan dan hidup kita selama bulan ini dimampukan untuk melestarikan hal baik di dalam iman dan percaya kita kepada Kristus. Tuhan mengasihi kita dan juga dalam rangkaian hari raya persembahan. Kita wujudkan ungkapan syukur kita dalam bentuk persembahan. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini tiba saatnya kita memberikan persembahan. Namun sebelum kita memberikan persembahan, mari kita dasari dari firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-5. 1 Petrus 2 ayat yang ke-5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus
berkenan kepada Allah. Amin. Sambil kita memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 146. Setelah memberikan persembahan kantong, Bapak Ibu, dilanjutkan dengan amplop maju ke depan. PKJ 146, bawa persembahanku hingga selesai persembahan.
bersama satukan hati di dalam doa. Terpujilah nama Tuhan. Dalam masa-masa menjelang akhir liturgi kami di tahun 2024, kami diajak untuk bersyukur dan bersukacita. Kami juga menyongsong dan menaruh pengharapan di masa liturgi tahun berikutnya. Tuhan pun juga memberkati. Dan kami wujudkan ungkapan syukur bahagia ini dalam wujud hari raya persembahan. Kami bersukacita berkat berlimpah untuk kami semua. Dan kami mendoakan bahwa keikutsertaan kami adalah mencapai hal yang paling terbaik dalam kehadiran, dalam kebersamaan kami, mendukung dan juga merayakan hari raya persembahan. Tuhan bimbing kami semuanya untuk tetap setia kepada sabda Tuhan. Hari ini kami juga doakan untuk kehidupan bangsa dan negara kami, situasi politik, situasi pertumbuhan ekonomi, perkembangan dan perubahan kebudayaan, suasana-suasana yang terjadi di dalam masyarakat, biarlah kita mengarah kepada kedamaian, ketentraman, dan setiap hal yang dirancang akan membawa dampak kepada kesejahteraan untuk semua pihak. Kami doakan budaya-budaya yang tumbuh di dalam lingkup hidup kami sebagai bangsa ini adalah budaya bersyukur, dan terlebih ini akan membawa dampak dalam sikap keseharian aktivitas dalam berkarya dan juga bekerja. Kami hari ini juga berdoa untuk kehidupan persekutuan kami di lingkup jemaat. Tuhan, Engkau berkati dalam setiap rancangan kegiatan kami hingga sepanjang tahun ini, khususnya menyongsong untuk tahun depan. Kami berdoa untuk pertumbuhan iman warga jemaat, biarlah Tuhan yang juga menyertainya. Kami doakan untuk kegiatan-kegiatan pelayanan, baik di lingkup kelompok yang dilakukan oleh Badan Pembantu Majelis Jemaat, begitu juga panitia-panitia yang ada di jemaat ini. Kami doakan untuk masa-masa pelaksanaan dauran penatua dan dialog. Kami doakan untuk persiapan Natal kami di tahun ini kiranya berjalan dengan baik. Kami juga doakan Badan Pembantu Majelis Jemaat yang sedang berproses untuk menata dan merancang rencana kegiatan kami di tahun mendatang. Tuhan berkatilah kami semuanya. Kami juga tidak lupa berdoa untuk warga jemaat yang tengah bergumul untuk hidupnya. Tuhan memberikan hikmat, kesukacitaan, dan juga penyertaan. Begitu juga warga jemaat yang memiliki keinginan untuk mundur daripadamu, biarlah kasih setia Tuhan yang terus merengkuhnya. Kami juga tidak lupa berdoa untuk warga jemaat yang sudah berusia banyak, aktivitasnya, kehidupannya, Tuhan yang berkati. Begitu juga keluarga yang menemaninya. Khusus untuk warga jemaat yang sedang menderita sakit, khusus kami doakan Ibu Rupiati Marlan yang hari-hari ini sedang opname di rumah sakit, kiranya proses mendapatkan pemulihan dan kesembuhan juga berjalan dengan lancar. Ya Tuhan, inilah seluruh doa kami, dan kami meyakini setiap proses hidup tidak lepas dari tangan kasih dan kuasa Tuhan. Kami serahkan juga ungkapan syukur kami di hari ini dalam bentuk persembahan, kiranya menjadi hal yang terbaik di hadapan Tuhan, dan terlebih akan membawa kesukacitaan dalam kehidupan persekutuan gereja yang tumbuh dan hidup di GKJ Jemaat Kepanjen. Kami juga doakan rangkaian hari raya persembahan, rangkaian acara pelelangan nanti akan juga menjadi berkat sukacita untuk kami semuanya. Ya Tuhan, inilah seluruh doa kami yang kami aturkan hanya di dalam nama dan kasih setia Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Allah yang punya kerajaan,
kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Bapak Ibu, selamat pagi, salam. Ada penekanan berita jemaat dan ada 3 tambahan berita jemaat. Pada berita jemaat yang nomor 4, Pokja katekisasi dalam rangka persiapan riting anak-anak untuk napak tilas ke GKJW Mula-Mula yang ada di Mojokerto, Mojowarno. Maka Pokja katekisasi GKJW Jemaat Panjen mengundang 1 orang tua dan anak-anak katekisasi remaja. Yang 2, anak-anak calon siji. Yang 3, anak-anak kelas 9 atau kelas 3 SMP dan umur sudah 15 tahun ke atas yang belum siji, untuk dapat hadir pada pertemuan hari dan tanggal hari Sabtu tanggal 9 November 2024, tempat di gereja pukul 17 WIB atau 5 petang. Acaranya pemberitahuan dan pengarahan. Atas kehadiran orang tua dan anak-anak diucapkan terima kasih. Yang kelima, pada hari ini kita lakukan hari raya persembahan atau mendunduk, yaitu mohon perhatian warga jemaat. Nanti pada saat terakhir kita ibadah dalelan, tolong Bapak Ibu tidak meninggalkan tempat biar kelihatannya ramai. Untuk yang ngajum hari Minggu depan tanggal 10 November dilakukan juga mendunduk, juga akan dilayani oleh Bapak Pendeta. Untuk perkunjungan keluarga tidak ada masalah. Nanti kalau mungkin ada masalah kecil bisa dilakukan di kelompoknya masing-masing. Kemudian yang tambahan Bapak Ibu, yang pertama, dalam rangka ibadah syukur mengenang 1000 hari dipanggilnya Bapa di surga Ibu Paulina dari kelompok Yohanes. Untuk itu keluarga mengundang kehadiran Bapak Ibu Saudara semua warga GKJ Panjen dan mantan ngajum pada hari Senin besok pukul 17 pada tanggal 4 November, tempat di gedung gereja di sini seperti beberapa tahun yang lalu. 1000 hari Ibu Paulina mengundang seluruh warga jemaat hari Senin 4 November pukul 17, tempat gedung GKJ Panjen. Nanti besok akan dilayani oleh Pak Nitadi. Kemudian yang kedua pukul 17 ada ibadah besok di sini pada syukur. Kemudian pukul 19 juga masih ada kegiatan di gereja kita dalam rangka pembinaan tentang pelayanan GKJW, materinya dari Majelis Agung yang diharapkan hadir dan mengundang, yaitu Majelis Jemaat saat ini, anggota komisi saat ini, kelompok saat ini, ketua kelompok, dan nama-nama daftar calon yang sudah tercantum dalam rangka nanti kita melakukan ungkeran yang kedua kalinya. Yang diundang besok jam 7 itu adalah majelis saat ini, anggota komisi saat ini, ketua kelompok saat ini, dan nama-nama daftar calon yang sudah tercantum di dalam, nanti kita nyoblos lagi yang kedua. Diharapkan hadir besok jam 19. Yang terakhir, untuk itu kami mohon dari panitia daur untuk memberikan informasi selanjutnya. Monggo Pak Bira. Salam Bapak Ibu. Kami lanjuti untuk warta dauran. Yang pertama kami sampaikan bahwa untuk masa pengumuman dari penjaringan tahap 1 sudah dilakukan. Penghitungannya kemarin kan dilakukan tanggal 20 Oktober, sedangkan pengumuman sudah dilakukan tanggal 27 Oktober kemarin melalui masing-masing ketua kelompok dibacakan lewat patuen, dan masing-masing warga yang terpilih namanya diberikan surat secara pribadi, diterima secara pribadi. Jadi sudah tersampaikan.
Lalu untuk saat ini ada masa sanggahan yang kemarin kami sudah sampaikan juga, ada 7 hari mulai tanggal 27 Oktober sampai 3 November hari ini. Berarti hari ini sampai selesai. Setelah selesai itu maksudnya selesai masa sanggahannya, apakah ada kendala atau yang lain-lain. Yang kedua, sebelum pengumuman kemarin dilakukan bahwa nama-nama tersebut sudah dilakukan screening tahap 1. Screening tahap 1 itu adalah screening di mana misalkan dalam pemilihan itu ada suami istri yang masuk kategori 20 besar atau 10 besar, itu sudah kami lakukan screening tahap 1, sehingga kami sudah kunjungi dan siapa yang maju ngaten sudah diputuskan. Itu sampun kami lakukan. Yang kedua, setelah diumumkan itu juga ada masa konfirmasi sanggahan yang 7 hari yang saya sampaikan tadi, itu masuk di screening tahap 2. Selanjutnya yang tercetak pada surat suara tahap 2 nanti adalah berarti sudah melalui konfirmasi tahap 1 dan tahap 2 dan siap melayani dan menuju untuk tahap selanjutnya. Nah, ini sedikit berbeda. Kalau dulu ada di tahap 2 itu sempat melakukan konfirmasi sanggahan, tapi kami ini sudah melakukannya sebelum tahap 2, sudah ada screening tahap 1 dan tahap 2. Jadi ini sedikit lebih murni. Yang maju di tahap 2 ini yang tercetak di sana sudah terscreening. Ada beberapa kondisi khusus karena hal ini. Yang pertama kami sampaikan, mungkin nanti Bapak Ibu ketika menerima surat suara di kelompok Petrus itu di sana nanti membutuhkan 7 pelayan. Kalau di kelompok lain selain Petrus 5 pelayan. Penatua dan diaken maksudnya. Di kelompok Petrus itu dibutuhkan 7 dan yang terkonfirmasi terscreening sampai pada saat ini adalah 7 orang. Jadi pas. Nah, jadi pas nanti semuanya nanti mungkin kenapa hal itu terjadi? Karena dalam screening 1 dan 2 yang cukup berat itu memang yang akhirnya terjaring itu karena ada masalah banyak. Kami sedikit menceritakan, kami sudah ke 21 orang. Jadi dibutuhkan 7, kami sampai ke 21 orang dan yang bersedia 7. Berarti sudah 14 orang itu mungkin menyatakan mundur. Sampai seperti itu. Itu ada beberapa pergumulan. Namun ketika kami kemarin dengan PHMJ juga bahwa ini pada tahap 2 ini bukan kompetisi untuk siapa yang diterima, siapa yang terpilih dan siapa yang tidak terpilih. Tapi memang ini adalah kompetisi, bukan kompetisi, tapi ini adalah untuk menjaring yang terbaik. Kalau memang dari awal yang terbaik terjaring 7, maka 7 itu yang akan kami tampilkan. Atau untuk informasi bagi warga jemaat, sehingga nanti tidak saya suruh milih 7 kok isinya 7 semuanya, enggak apa-apa, berarti pilihannya lebih gampang. Selanjutnya surat suara tahap 2 nanti akan sedikit berbeda. Kami akan coba seperti pemilu, ada fotonya, nanti agak lebar, jadi nanti bukanya agak perlu waktu atau mungkin lebih lega gitu. Akan dibagikan mulai Senin 4 November besok, dan juga nanti masa pemilihan akan dilakukan 2 minggu. Nanti surat suara tahap 2 nanti diharapkan dikumpulkan paling lambat tanggal 17 November pukul 10. Karena tanggal 17 November pukul 10 itu nanti akan kita lakukan pembukaan dan penghitungan. Ngaten Bapak Ibu, informasi dari panitia dauran. Habis ini mungkin ketika ada beberapa mungkin nama yang kami hubungi karena terjaring di tahap 2 dan belum menyampaikan foto, itu nanti izin kami hubungi terkait kebutuhan pencetakan surat suara. Makaten, terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih untuk panitia pelaksanaan dauran penatua diaken, dan biar lain juga akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Nanti katanya akan disiapkan foto yang kita pilih Bapak Ibu, dilingkari Bapak Ibu, tidak dicoblos. Itu sudah
Sekaligus bagi yang nanti belum terpilih, jangan kecewa, masih ada ladang pelayanan kita yang luar biasa. Dan tolong nanti kartu suara itu mungkin akan jadi dokumen, mungkin nanti di masing-masing rumah kita. Oke, baik Bapak Ibu, saudara, kita akan mengakhiri pada kita Hari Raya Persembahan. Kita akan melanjutkan dalam rangkaian lelang, dan sekaligus saya pesan kepada panitia lelang yang menjadi dekor kita di hari ini luar biasa indah dan sepertinya juga bisa dilelang kok. Di sini ada macam-macam ini. Ya, saya apresiasi itu. Dan sekaligus monggo nanti jadi kesukacitaan kita semuanya. Saya undang umat untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita di hari ini. Kita pulang, kita tetap bersukacita dalam rangkaian Hari Raya Persembahan. Kita nyanyikan PKJ 185 bait 1 dan 2. Allah sang pemilik kehidupan, sang pencipta yang merawat seluruh ciptaan dengan cinta, yang menyertai dalam setiap proses perjalanan hidup semua ciptaan, mengiringi langkah kehidupan kita. Sebab Allah sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus mengasihi, menyertai, memberikan kesukacitaan saat ini sampai kekal abadi. Amin.
dipersilakan duduk kembali. Kita ambil saat itu, tapi belum boleh pulang karena akan dilanjutkan oleh panitia duduk. Mari kita ambil saat itu. Amin.